Jangan sampai anak muda ini takut untuk menikah. Sebab Podcast Tanjakan, tanya jawab dadakan. Kita akan bahas selanjutnya tentang bahwa Islam itu juga mengatur dalam kehidupan Iya. rumah tangga. Iya, betul. Oke, nah insya Allah kita akan menyambung pembicaraan berikutnya. Sekarang kita akan mulai membicarakan perihal rumah tangga. Ini adalah Nggak enak banget tuh. Hah? Belum nikah. Oh iya, maaf teman-teman, ada yang saya. belum nikah. Kita doakan biar dia cepat Iya, nikah. iya. Dan teman-teman semua yang punya hajat pengen nikah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, Dan juga kan dijadikan keluarganya sakinah mawadah warohmah gitu ya. Pak Dini ada rencana mau nambah? Nambah penghasilan sih pengennya. Oh iya. Kalau Pak Ustadz jangan ditanya. Wah. Udah 4 orang yang ngantri. Tapi alhamdulillah beliau setia gitu ya. Setiap harus tikungan di-hide ada. nih, gitu. Oke, baik, insya Allah malam hari ini kita akan membahas perihal tentang rumah tangga. Nah, Pak Ustadz, pastinya Islam itu banyak mengatur perihal-perihal tentang rumah tangga gitu ya. Nah, rumah tangga saat ini banyak yang mungkin sudah sedikit kurang seperti apa yang diajarkan Rasulullah gitu ya. Seperti apa contohnya? Mungkin karena sekarang maraknya media sosial sehingga kehidupan dia berumah tangga pun diekspos di media sosial. Gitu kan, dari dia mulai jalan-jalan, kehidupan rumah tangganya, kehidupan sampai lain sebagainya Dikontenkan. dikontenkan. Nah, itu sebenarnya kan sudah salah. Tapi ini adalah asing dan memang banyak penontonnya juga. Nah, yang kita mau bahas adalah gimana rumah tangga yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadol Ustaz. Nih dengerin Dit, buat bekal. Iya. Ya udah Ustaz ngomong dulu. Oh, iya. Ya biar Ustaz ngomong dulu. Fadol Cukup Ustaz. sekian dari saya. Belum. Kan Sekian ini dan penting terima nih. kasbon. Iya. Karena ini urusan rumah tangga penting gitu ya. Jadi kadang kan kita pernah dengar bahwasanya jangan sampai Tadi orang ngomong. sorry Siram teman. pakai air Iya, garam nih. Iya. Jangan asal Dia ular jangan kobra keras. kali. Lintah darat. Silakan Ustadz, gimana menurut antum perihal rumah tangga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fadol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa agama yang sangat sempurna, yang aturannya, syariatnya mengatur semua aspek kehidupan, bahkan menjelang kita masuk ke dalam ranah rumah tangga. Jadi bagi calon dulu nih. Jadi seperti tadi Pak Denny bilang, sekarang dengan adanya sosial media, kita banyak disajikan dengan konten-konten rumah tangga. Betul. Kita nggak punya kendali untuk menghapus semua konten itu. Betul. Tapi setidaknya kita bisa mengendalikan daya tonton kita. Kita bisa memilah dan memilih mana yang pantas. Saya nggak bicara boleh dan nggak boleh, pantas dan tidak pantas untuk kita tonton. Etikanya yang lebih etik ya maksudnya. Sekarang kan nggak relate-nya gini. Kita memaksakan kehidupan rumah tangga kita sesuai dengan apa yang kita tonton di konten. Yes. Ini gak pernah seneng begitu. Seakan-akan itu menjadi tolak ukur gitu Betul. kan. Istri yang di konten mah tadi begitu, kok yang nyata begini tuh, nggak bisa bersyukur. Sehingga ketika ada keluhan-keluhan seperti ini kemudian didengar oleh kaum jomblo seperti ini, saya Jovisa. saya tidak bicara masalah Anda punya calon atau tidak. Selama Anda belum menikah, Anda dikategorikan jomblo. Jomblo. Lanjut. Kaum 25. Jadi karena anak muda ini sekarang, dia aja yang penghasilannya segitu, dia aja yang setampan itu, ternyata masalahnya segitu. Apalagi saya yang tidak setampan itu dan tidak sebesar itu penghasilannya. Akhirnya mau nikah maju mundur. Ini kan untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Jadi kok takut gitu? Takut belakangan, jalanin dulu. Sebab kenapa? Di dalam kehidupan rumah tangga, dua, Apa tuh? jangan hanya penasaran dengan aurat calon pasangan kita, tapi kita pun mesti siap melihat uyub. Aurat kelihatan, uyub kelihatan. Uyub itu apa Ustaz? Cacat, aib. Oh, cacat aib. Artinya kan gini, ketika masa-masa perkenalan mungkin yang namanya sifat-sifat buruk belum kelihatan. Betul. Oh Pak, produk ini produk unggulan kami ya. Kinclong. Glowing, nyamuk nempel kepleset begitu kan, budak 5 meter. Tapi ketika sudah hidup serumah, Begitu kok dibuka. gini ya?
laler pada nyamperin. Kok seperti ini? Tidak sesuai, maaf barang tidak sesuai deskripsi. Bercanda. Balikin gitu. Kalau di toko Nggak bisa retur Oh, dong. retur, iya. Barang yang Anda sudah beli tidak dapat dikembalikan. Itu- Apalagi sudah di unboxing ya kan. Artinya gini. Yang saya mau sampaikan gini, Imamul Ghazali, saya sekarang membela kaum perempuan karena jika tidak saya bahas ini, saya akan kena banned dari kaum hawa. Ya. Jadi saya bela kalian sekarang. Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, bayangin. Beliau membuat bab hak istri terhadap suami dan hak suami terhadap istri. Menariknya, hakku zaujah ala zauj didahulukan. Hak-haknya istri terhadap suami. Sebagaimana yang sering kita dengar, istri harus taat nurut kepada suami. Betul? Iya, betul. Tapi dalam bingkai tasawuf yang ditulis oleh Imamul Ghazali, seakan-akan didahulukan begini. Suami itu mesti banyak ngertiin istri. Nah, makanya kalau suami belajar tasawuf jangan dilarang-larang. Suami kalau belajar tasawuf gurunya benar, itu orang jadi manusia paling setia fisik, hati, pikiran. Insya Allah jadi imam yang bener gitu ya. Iya. Sekarang kan gitu kan, Islam kok gitu ya, ngebolehin poligami. Kita nggak ngaji sih, jadi suudzon mula mau hukum. Nah, gitu. Poligami itu diperbolehkan, bukan dianjurkan. Oh, syaratnya mesti adil-adil di situ, bukan rata bagi duit, kabel mic. Jadi yang dimaksud adilnya gimana maksudnya? Nggak maksiat. Pengertian adil dalam fikih dan hadis kan beda. Oh iya betul. Sekarang gini, kita mau punya bini 2, bisa nggak maksiat? Minimalnya kan bohong. Kalau dasarnya udah bohong, adil apa kagak tuh? Nah, itu dia yang saya takutin itu tadi yang sebelum ini kita orang ngomong ya. Ah, istri ente kali yang kita takutin. Enggak. Surat At-Tahrim ayat 6 itu kan. Iya. Ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi Oke. kita tuh diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari siksa api neraka gitu. Iya. Justru kita disuruh berbuat adil. Satu keluarga itu dengan istri dan anak aja kita udah bingung bawaannya karena dosa kita aja udah berat, gimana kita sok-sokan punya banyak istri dan anak. Sabar gitu. Pak, sabar. Nggak bisa Sabar gitu. Pak Dedi, sabar. Jangan pegangin. Sabar. Jangan pegangin. Saya nggak bisa berenang. Oke, jadi kita kembali lagi bahwasannya jangan sampai anak muda ini takut untuk menikah. Sebab, mohon maaf Dit, untuk hal ini kita bertiga boleh sombong. Wah, iya. Kenapa? Karena ada ibadah yang bisa kita lakukan dengan mudah, namun Adit tidak bisa menyamainya meskipun dengan susah payah. Gimana tuh, Sat? Menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga itu menjadi ibadah yang sangat afdol bagi suami. Subhanallah. Di Qomi Utughian, seorang suami yang membuat senang anak-anaknya yang masih kecil itu menjadi kafarat terhadap dosa-dosanya. Bayangin tuh, Masya Allah. setiap kami ngasih uang ke anak kami itu akan menjadi kafarah. Kok kepada ngeliat dia semua. Jadi nggak Kapan Anda dan Anda semua menikah? Ayo. Ini enggak saat sekarang nikah mahal. Ente tiap malam minggu keluar berapa duit? Kalikan berapa tahun? Karena di kalangan muda, Sat, ada julukan, Sat, ada istilah. Apa? Biar tekor asal is kesor. Scary. Apa tuh? Mobil carry. Apa? artinya apa tuh? Nikah itu Menakutkan. menakutkan. Wah. Juga saat makanya mungkin ya Itu bukan nikah, uji nyali kali ya. uji nyali. Seperti itu, Sat. Kenapa dia nggak menikah sehingga dia melangsungkan hubungan yang cukup lama gitu ya? Nauzubillah dalam kita lihat dah, makanya dia bisa melakukan hubungan sebelum nikah. Dan itu sering banget kejadian gitu ya. Dan memang kita nggak asing lah di lingkungan dan kita lihat di media sosial gitu. Sehingga dia lebih nyaman dengan berpacaran gitu. Karena kalau menikah dia akan mempunyai problem baru dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah itu adalah salah satu pastinya yang salah dalam saat ini gitu ya. Karena perkembangan zaman, perkembangan media sosial makin banyak juga hal-hal yang seperti Sekulernya itu. di situ kan. Sekulernya kan di situ. Dan ada juga nih terkadang orang takut untuk menikah dikarenakan syarat-syarat dari si orang tua yang luar biasa bikin dia puyeng. Alhasil ya dia mikir dulu kalau mau nikah, akhirnya dia jalannya akhirnya ya seperti itu. Nah, menurut antum nih, menurut ente gimana nih sikap orang tua yang anaknya ini udah pengen nikah tapi karena memang mungkin tidak sesuai istilahnya dari si calon itu memberikannya, akhirnya dia pending dulu. Nah menurut ente gimana sikap orang tua yang harus orang tua lakukan? Emang ada orang tua begitu? Kayaknya aneh, gampang-gampangnya kayak cap Oke, saya cucuk. pulang duluan aja kalau gitu. Oh iya, sorry. Biar Ustaz yang ngomong. Selamat Ustaz. Salah. Jadi gini, dampak dari meredupnya majelis ilmu
dampak dari meredupnya nuansa keilmuan ini akan merambat ke semua aspek kehidupan manusia. Karena Islam itu adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Kalau ilmunya tidak dikaji, jomplang semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam dunia pernikahan. Sekarang gini, orang tua dari pihak perempuan, kalau dia memahami ilmu agama dengan baik, adanya rasa khauf, takut kepada Allah kalau anaknya macam-macam di luar. Sebab kenapa? Kalau anaknya macam-macam yang kena dosa juga siapa ya? Orang tua. Jangan dipersulit kalau untuk nikah. Satu nih, makanya kenapa saya sering katakan begini. Satu, banyak orang menunda pernikahan karena masalah ekonomi. Betul. Ini Jabatan, saya pikir bisa status, didengar oleh status. aparatur pemerintahan seperti RW. Sebab bukan gini, setiap RW setahu saya punya dana kematian. Ada, betul. Iya. Sementara yang diperintahkan dalam agama tidak boleh ditunda, harus disegerakan, bukan cuma ngurusin orang mati, bukan cuma masukin orang jadi mu'alaf, tapi nikahin orang itu mesti disegerakan. Biar Adain dong uang, ibaratnya minimalnya nih duit buat bawa KUA ke rumah 1 juta 2 juta. Nggak mungkin nggak ada kalau diusahakan dengan baik. Kalau kita semua punya khauf bisa kok. apalagi di lingkungan banyak orang dermawan juga kan. Pasti kalau ini Ada Pak Dermawan, ada Pak Hermawan, Iya. Pak Herlambang. Tapi begini gitu Pak ada. Ustadz, kalau misalnya prinsipnya seperti itu, jadi mungkin si yang mau nikah itu jadi mindsetnya takut. Wah dia nikah didanain RT. Tahu sendiri kan zaman sekarang orang itu ada aja yang ngomongnya kurang enak. Kalau misalnya itu, oh dia mau nikah tuh didanain sama RW sama RT gitu kan. Jadi mungkin orang takut untuk melakukannya seperti itu. Mungkin kali ya dia jadi nggak ada dana seperti itu gitu. Gini, untuk menerima hal itu saya pikir nggak perlu pakai SKTM dan nggak perlu diumumkan, dipublikasikan. Datang aja RT ke rumahnya, ada anggarannya, ini kita alokasikan. Meskipun di agnia atau masakin, kasih aja 1 juta 2 juta alokasinya buat biaya pernikahan dia. Yang kedua tadi saya mau lengkapin gini, kita orang tua jangan nyusahin anak kita kalau dia niat bener mau nikah. Jangan ditunda-tunda. Wah, kalau nggak 100 juta nggak mau saya. Itu banyak. Kalau maharnya nggak sekubah emas nggak mau. Nah itulah yang bikin terkadang si laki-laki itu jadi banyak juga ya. Yang kedua, kita yang namanya laki-laki, jadi gini, mahar dalam Islam itu diatur gini, pihak perempuan tidak boleh menyulitkan pihak laki-laki, laki-laki tidak boleh menyepelekan pemberian mahar kepada pihak perempuan. Sebagaimana hadis Rasulullah. Ya, kalau perempuan udah minta segitu, kita nyanggupin, ente gerak, ente mau capek, Allah nggak mungkin diemin ente. Kagak mungkin ya. betul dan In itu kuntum fuqara terbukti. yughnihimullahu min fadlih. Jadi kalau kita, ya Allah, saya demen sama dia, saya mau dia jadi jodoh saya, tolong bantu saya nggak mau kecebur dalam perkara yang haram, saya berjuang mati-matian, tolong bantu saya ya Allah. Ini kagak, udah ngedon begitu, bengongnya sama kopi sama rokok depan teras. Ya silahkan kalau ngelibatin Allah, kalau kagak buat apa punya edah. Iya. Kalau begini sepertinya aku akan berpaling ke lain hati, lemah. itu buat yang ngedon, yang lemah kan cuma Ya itulah ngedon. makanya jadi perkara dia karena di budgetinnya segitu kadang jadi dia mundur Ya akhirnya kalau dia nggak sih jadi cowoknya menikah. lemah ngedon doang, tapi ada cowok yang kayaknya harus bisa gitu. Iya. Akhirnya main Tergantung belakang. kembali ke cinta kan. Main belakang Apa akhirnya. tuh? Ya gua ambil dulu nih mahkotanya. Iya, nih. biar jadi mau nggak mau kan. Nah, itu dengerin dulu apa yang dikatakan Pak Tino Sidin. Jadi kalau orang tua kan pengalamannya banyak nih. Iya. Gitu. Makanya sekarang ya mohon maaf gitu ya di Makanya gue bilang tadi Minumnya? Minumnya? apapun makanannya, minumnya teh. pakai dijelasin. Iya ini larinya ke sini tadi At-Tahrim. Jalan. Kok lari sih? At-Tahrim ayat Duduk. 6 itu kuang pusakum wahalikum naro. Ya. Itu yang kita takutin ketika anak kita udah pengen nikah segala Nikah. macam, tapi kita sok-sokan nyari yang ideal, bos gini akhirnya larinya yang Nah kadang enggak juga anak kita faktor gitu. dari latar belakang keluarga pada ini kita ketahui gitu ya. Contoh si cewek pendidikannya S1 ataupun S2, sedangkan calonnya yang suka sama dia cuma lulusan SMA. Alhasil si orang tua ini agak mikir-mikir gitu karena malu nanti ya begitu deh ya. Apalagi si yang cewek ini mempunyai orang tuanya itu yang terpandang di keluarga gitu kan. Nah alhasil mereka jadi Ya iyalah terpandang, kalau nggak terpandang makhluk halus. Oh iya juga ya. Benar. Jadi seperti itu ya kadang yang kita lihat di belantika masyarakat dan saat ini juga
Nauzubillah ya pergaulan remaja saat ini gitu ya. Kita bisa lihat ya. Ya begitu. Ya sekarang gini, kita mau dapat jodoh yang baik, yang original, no oprek-oprek klub kan, Ya, bukan ya. modifikasi kan. Kalau sekarang kita hobinya memodifikasi anak orang, bisa jadi jodoh kita di luar sana pun sedang dimodifikasi oleh orang, mau. Itu. Nauzubillah. Tuh. Makanya gini, ngelancong, ngapel dalam Islam hukumnya boleh. Saya katakan boleh. Kenapa boleh? Boleh, tapi yang ditemuin bukan ceweknya, bapaknya. Bapaknya nah itu. Karena kan bapaknya sebagai wali mujbir. Ya. Kalau ente mau ngapel, mau kenal bagaimana perempuan, ngobrol sama bapaknya, bukan ngajak perempuannya kemana-mana. Kan ada dalilnya juga kan, jangan dekati zina. La Iya. taqrabu zina. Betul. Tapi zaman sekarang sih kayaknya yang hal seperti itu kadang udah terlupakan gitu ya. Jadi memang pacaran itu udah sebagai satu kebiasaan dan hal yang lumrah di kalangan kita gitu. Siapapun Tadi- itu mau dari kalangan apapun pasti ya namanya pacaran ya gitu. Pasti masih ada yang menjaga memang totok banget seperti yang Rasul ajarkan. Tapi dominannya yang kita lihat di masyarakat sekarang kita itu ya pacaran itu ada hal yang lumrah walaupun Ya, memang itu itu dilarang yang dalam salah, agama. betul. Gimana kita mau kenal cewek kita kalau kita nggak pacaran, karakternya dan lain sebagainya. Itulah dalih-dalih dari orang itu yang kita ketahui. Ya, Bukan begitu? itu. Benar nggak teman-teman? Makanya gini, kenapa Tadi ngomong apa sih dia? nggak tahu gumur-gumur kayaknya. Kita mesti kenal sama bapaknya. Bapaknya ini wali mujbir. Nanti kan si bapaknya ini lewat perantara beliau kita kenal bagaimana karakter si anak perempuan. Iya. Kalau mau tahu perempuan tuh soleh apa nggak, lihat aja perilakunya bapaknya bagaimana. Nah kan buah jatuh nggak jauh dari penjualnya kan. Iya begitu. Mus lo berapa sekarang? Kilo berapaan? Gitu. Enggak, Ustaz tadi bilang pentingnya tolabul ilmi. Jadi Yes. mungkin bagi orang tua yang meskipun dikatakan tua ada yang bilang telat untuk tolabul ilmi, tapi itu ternyata jadi menuntun ketika anaknya sudah mulai dewasa gitu. Jadi dia paham nanti nyari. Kalau dulu mungkin sebelum tolabul ilmi dia menganggap nanti cari jodoh yang kaya, yang ganteng. Ya. Saya semua itu mah. Hah? Saya semua. Sombong banget. Sombong itu ada kesombongan sebesar biji nangka tuh. Gede dong. Bukan biji durian Biji ya. beton mah Bukan gede. biji durian. Durian gede lagi ya. Jadi pola pikir insya Allah orang yang begitu sudah nikah thalabul ilmi akan berubah nyari Iya. nanti ketika punya anak nyari mantu tuh yang pertama imannya, Islamnya, ibadahnya bagus gitu ya. Iya. Nah, Sat, sebagai Gen Z, Sat. Dengarkan ini. Nah, ini sebagai Gen Z nih, ya kan. Wah, ngatain lo. Masuk ganteng kayak gini dibilang Gen Z. Nah, kita sebagai Gen Z generasi Kita, Sekarang ya. kita. Enggak, ente makanya di bawahnya Gen Z ya, Dit. Yang Gen Z yang sekarang. Oh, yang sekarang. Jadi gimana Ya, tuh generasi kita Gen Z? ini, ya, generasi Gen Z gitu ya. Itu apa ya? Mereka kebanyakan sebetulnya ya menginginkan. Nah, ini menurut survei yang selama ini saya temuin, Sat. Jadi mereka itu sebenarnya menginginkan nikah itu dipercepat. Dan saya berasumsi begini, mungkin ketika nanti si Gen Z ini akan menjadi orang tua, nanti di tahun berikutnya entah 2040 atau 2050 itu sudah mulai ternetralisir hal-hal yang memang nikahnya itu harus begini. Jadi ntar ketika Gen Z sudah menjadi orang tua, saya bisa pastikan 80% atau berapa persen gitu ya, persentasenya banyak, itu nanti anaknya akan nikah secara sederhana, Sat. Begitu, karena yang kita temuin gitu, Sat, teman-teman. Gimana kalau misalnya punya anak perempuan? Ya kita permudah aja nikahnya, begitu, nggak usah dipersulit. Gimana Pak Denny? Ente ada perempuan sama 2 orang. Nah. Dipermudah atau enggak? Yang dimaksud Ya makanya. yang dimaksud mempermudah, tapi bukan tahawanu. Iya, betul. Nggak boleh ngegampangin. Nggak boleh Sebab sunnahnya Nabi ngelamar tuh sederhana, tapi kalau resepsi gede-gedean. Soalnya ente bisa gede-gedean. Sebab kenapa? Semakin banyak orang yang ente undang semakin bagus. Semakin banyak orang yang tahu bahwa ente dengan sudah halal. Begitu. Niatnya berbagi kebahagiaan, jadi sedekah Iya. juga buat tamu gitu, bukan Lagi ngarepin pula amplop. yang punya niat tadi kan nggak semua. Niatan anak sekarang kan pacaran cuma sebagai pelampiasan. Lampiasan nafsu dominan. Iya, makanya tadi jangan dekati zina itu. Kadang ya memang nggak di anak muda di
keluarga pastinya juga ada aja. Faktor dari media sosial pastinya semua. Ujung-ujungnya mereka ngeliat lifestyle gaya hidup dari orang luar, ngeliat gaya hidup dari artis-artis, sehingga dia mindsetnya, otaknya jadi terbentuk untuk seperti itu gitu. Jadi kalau lu pacaran tidak seperti ini, lu pacaran gitu, gitu. Kalau lu pacaran gak ngapa-ngapain, lu pacaran ngapain aja gitu. Dan itu udah jadi mindset sekarang saat ini gitu. Sekarang gini, kalau seandainya kita menuju dunia pernikahan dengan asas cinta-cintaan, pacaran, tidak mengedepankan iman, setiap cinta yang tidak dikaitkan dengan Allah dan juga Rasulnya, tunggu tanggal mainnya, tunggu kecewaannya. Makanya di dalam kehidupan rumah tangga banyak yang bermasalah. Kenapa? Karena asasnya cinta bukan iman. Sementara iman pasti menghasilkan cinta, tapi cinta tidak tentu menghasilkan iman. Apa problematikanya?